Tadi saya bilang bahwa saya mau membuktikan bahwa sustainable income, bahwa income-nya bahkan suatu saat saya harapkan saya bisa mewariskan ke anak saya apa yang saya bangun saat ini, saya bisa wariskan kepada keturunan saya. Nah, itulah salah satu bentuk passive income yang sustainable. Nah, di sini ada dua contoh kasus yang dimana teman-teman kita ini mulai bangun dari achiever, kemudian kalau era dulu kita namanya mentor ya, baru-baru ini kita ganti menjadi achiever. Nah, mulai dari mentor, executive mentor, senior mentor, dan grand mentor. Sama seperti saat ini juga, cuma kita ganti dengan konsep istilahnya achiever. Nah, ada satu leader, ini adalah upline-nya Chiming. Beliau adalah downline dari Yuliani, dari Florentin, dan Pak Matias. Dan saya masih ingat sejarah bagaimana dia bergabung, dan dia mulai bergabung dengan banyak tantangan, dengan gesek sana gesek sini dengan upline-nya, khususnya dengan Yuliani. Saya selalu bilang sama Yuliani, be patient, bersabarlah dengan ibu ini, bersabarlah karena dia sama-sama macan. Yuliani juga macan, banyak berantemnya di awal-awal kita bentuk tim bersama dia. Tapi finally kita bisa berhasil membentuk satu teamwork yang solid di endingnya ya, di mendekati hari-hari berakhir dia di FFG, dan finally dia mencapai zaman dulu namanya senior mentor, yang sekarang sama dengan senior achiever. Oke, beliau adalah Yin Fan dari Singapura. Oke, ada fotonya. Nah, Yin Fan ini He Yin Fan, Singapura. Dia adalah seorang top eksekutif di Singapura. Pada saat dia pensiun di Singapura, kita tahu bahwa Singapura tuh nggak bisa pensiun, karena Indonesia kadang-kadang orang bisa totally pensiun. Singapura nggak bisa karena banyak installment, istilahnya bayar cicilan ini, cicilan itu, rumah dan sebagainya, sehingga mereka terus harus bekerja. Dari Yin Fan mencari satu karir apa, singkat cerita dia menemukan bisnis jaringan, dan akhirnya dia fokus di FFG. Dan dia mulai melakukan mentoring program, nama dulu namanya mentoring program, dan saya sama tim ya, bersama Yuliani, Floren, Matias, dan kita bersama-sama bangun bersama-sama saat itu, dan banyak, tadi saya bilang banyak challenge, dan finally dia setelah dia ke bootcamp, dia mulai teachable ya. Dia mulai teachable, dia mulai mau nurut dengan seniornya, mau nurut dengan Yuliani. Bentuklah satu teamwork, dan dia mulai trust dia karena dia belum kenal siapa kita juga, dia mulai akhirnya finally dia mulai trust dengan tim ini. Dia mulai trust dengan FLG, akhirnya dia benar-benar full time, dan jaringan saat ini berkembang di Kamboja, saat ini berkembang juga di Pasifik, di berbagai negara. Oke, dan dia pass away, income-nya kita wariskan kepada CC-nya. Oke, CC-nya tidak ngerti MLM, tidak ngerti FFG juga, dan bukan seorang businessman, hanya ibu rumah tangga biasa. Dan katanya income yang kita wariskan ke beliau ini, ya kita bantu dia menggantikan ke kakaknya. Bahkan waktu itu kita di bisnis MLM yang lain, bukan yang Bizworld. Pada saat kita pindah ke Bizworld pun, kita pindah jaringannya, asetnya kita tetap pindahkan, walaupun orangnya sudah meninggal, walaupun dia bukan di Bizworld. Oke, karena saya menghargai perjuangan, saya menghargai pengorbanan beliau, karena saya tahu bagaimana kerja keras beliau. Dia adalah orang pertama ke Afrika, orang pertama ke India. Saya sempat temani dia ke Afrika. Sebelum saya ke Kamerun, saya mendampingi dia ke Ghana. Saya juga pernah mendampingi dia ke New Delhi, India. Dan mendarat di India itu mengerikan, di tengah lampu yang gelap gulita, naik mobilnya nggak jelas, jalannya lampunya gelap-gelap waktu itu di New Delhi. Perjalanan berkilo-kilometer gelap bersama dia. Waktu itu saya bayangkan kalau dia sendiri datang. Saya selalu bilang sama Yin Fan, you don't fly alone. Saya bilang kamu jangan terbang sendiri, kamu terbang selalu ngajak tim. Karena sangat bahaya sebagai seorang wanita di tengah-tengah. Tapi memang jiwanya ini fighter habis, dia tidak pernah takut. Dia ke Afrika sendiri, dia ke India sendiri, dan berbagai negara. Finally, dia jaringannya solid, dan Tuhan telah panggil dia tahun 2011 ya. Dipanggil Tuhan 2011, dan sampai sekarang keluarganya masih menerima income dari hasil karyanya dia, walaupun di MLM yang berbeda. Bagaimana menurut Anda legasi yang Yin Fan bangun untuk wariskan kepada penerusnya? Bahkan legasi dia wariskan kepada timnya saat ini. Dia sempat pesan sama saya waktu itu, dia punya domain namanya Chiming.
dia sempat ngomong sama saya waktu itu Chiming is very young. Dia bilang, Pak Onggi tolong take care sama Chiming. Masih ingat. Dan Chiming hari ini fantastik. Salah satu leader besar dan dia M2B. Oke, next. Saya ingin sharing satu lagi dari Afrika. Beliau ini namanya Mama Nikum Teresa dari Maimena, Kamerun. Dan suaminya namanya Papa Nikum dari tentu kota yang sama tinggalnya. Dan tahun lalu September beliau ini dipanggil Tuhan. Oke. Dan di posisi meninggalnya dia adalah seorang senior achiever. Dan di Victorious Night yang baru lalu, suaminya yang dulunya tidak aktif juga sama. Nah, karena warisan ini dia wariskan kepada suaminya sekarang take leadership untuk timnya dan meneruskan perjuangan istrinya. Dan saat ini di Victorious Night yang lalu, beliau naik satu peringkat lagi namanya Grand Achiever. Sementara yang mulai berjuang beliau itu adalah mama, itu istrinya, sudah dipanggil Tuhan, tapi income-nya masih diwariskan. Dan konon katanya sangat besar income beliau sampai saat ini di Kamerun. Dan dua contoh ibu ini adalah salah satu bentuk contoh bahwa unity yang dia bangun bersama FFG, baik dia unity dengan timnya maupun unity-nya dia bersama FFG, bersama dengan semua leadernya termasuk dengan saya, benar-benar dia very unity. Dan ini adalah kekuatan FFG. Harapan saya bahwa prestasi semacam ini akan kita terus pertahankan, bahkan semakin kuat ke depan. Dan apa yang Bapak Ibu bangun, apa yang saya bangun, tentu bukan untuk only now. Nah, inilah yang membedakan FFG, inilah yang membedakan value dari FFG dibandingkan kebanyakan bisnis di luar, termasuk bisnis jaringan di luar atau bisnis MLM di luar. Inilah yang saya boleh bangga. Bukan karena saya sebagai founder FFG saya mengatakan ini. Karena selama 30 tahun saya berkarir di bisnis jaringan, saya belum pernah melihat satu organisasi yang mewariskan income leadernya kepada generasi berikutnya lagi, yang mana di mana kita sudah pindah jaringan, tetap kita pertahankan aset yang dia telah bangun. Nah, inilah yang dimaksud dengan network, equal asset, equal wealth. Tapi perlu ditekankan di sini, yang dimaksud dengan network tadi adalah tim yang solid, teamwork yang solid, yang unity. Unity. Unity.